Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita lanjutkan kajian kita setelah sampai pada pembahasan sunnah-sunnah di dalam sholat. Kita sampai terakhir kemarin kepada tasbih fis sujud wa hay'atuhu. Seorang bertasbih mengucapkan subhana rabbiyal a'la, diulang atau dijumlahkan menjadi 3, dalam bahasa lain 3 kali, atau ditambahkan dengan kalimat wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ustadz, kalau kita ditanya, kalau cuma sekali bagaimana? Boleh. Ustadz, 2 kali gimana? Boleh. Sunnahnya 3 kali. Ustadz, ternyata imamnya sujudnya panjang, tidak bangun-bangun, keturun piye ra mudeng, pokoknya suwe. Saya sudah baca 3 kali, ternyata imamnya belum bangun dari sujudnya. Kemudian apa yang harus saya baca? Dilanjutkan bacanya boleh. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, silahkan. Tapi yang paling, artinya yang dicontohkan atau yang disunnahkan 3 kali. 3 kali. Kemudian berikutnya hayatul julus bainas sajadataini wa du'a'u fihi. Keadaan duduk di antara 2 sujud dan doa yang ada di dalamnya. Ya sunnu lirrajuli wal mar'ati ingdal jumhuri al julusa bainas sajadataini muftarishan. Ya sunnu, disunnahkan, hukumnya sunnah bagi seorang laki-laki atau wanita menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, al julus, posisi duduk di antara 2 sujud muftarisan, dalam keadaan muftarish, dalam keadaan iftiras. Maksudnya nasiba rijlaihi nasiban rijlahul yumna, dalam keadaan menegakkan kaki kanan, muftarisan al yusra, dengan
semacam menduduki yang kiri. Wa di anfakhidahul yusra 'alaiha, dengan meletakkan paha yang kiri, ya, paha kiri di atas betisnya tadi. Wa yadaihi ala fakhidaihi mabsutataini, dan kedua tangannya di atas pahanya dalam keadaan selunjur, ya. Bihaisu tatasawil asobi, dengan samanya asobi, apa namanya ini, jari-jari, ma'ar rukbati, dengan lutut. Nah, ini prakteknya di mana? Jadi mohon maaf ya, duduk di antara dua sujud. Ini sudah kita praktekkan pada beberapa waktu yang lalu. Cuma ini saya lebih tegaskan lagi ya. Yang dianjurkan satu seperti ini. Ini betis kiri diduduki oleh pantat dan pahanya masuk di dalamnya. Kemudian kaki kanan itu meluruskannya dan menegakkan telapak. Seperti ini kurang lebih. Ini posisi belakangnya yang paling ideal. Dan saya tegaskan, ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ada pendapat ulama yang membolehkan posisi duduknya dengan iqa yang kedua, karena ada duduk yang dilarang di antara dua sujud, yang namanya adalah sujud duduk iqa, namanya iqa. Iqa itu ternyata ada dua keadaan, yang satu dilarang, yang satu dibolehkan. Yang dibolehkan yang seperti ini. Ini yang mohon maaf mungkin yang saya baca nih. Ini boleh menurut sebagian ulama. Iqa yang dilarang itu ada beberapa keadaan ya, wallahu a'lam bishawab. Cuma intinya pantat itu nempel di lantai ya. Pantat itu nempel di lantai tanpa bertumpu kepada kedua betis. Saya mempraktekannya agak susah karena ya postur ya, mohon dimaafkan. Tapi yang paling sunnah itu kemudian posisi jari-jarinya, awas jatuh. Posisi jari-jarinya, ini saya hadapkan depan. Posisi jari-jarinya, meletakkan kedua tangan kita di atas paha. Ini paha, kita taruh di atasnya, bukan begini. Tapi bukan begini, tapi di atas paha begini. Ini paha kita. Silakan mau dipraktekkan monggo ya, posisinya masih kan di tempat ini, masih di tempat. Kemudian ujung-ujung jari itu urut dengan dengkul. Bukan begini. Bukan pula begini. Tapi ujung-ujung jari lurus dengan lutut. Termasuk nanti ketika tahiyatnya, nanti kalau dilanjutkan saya lanjutkan nanti biar nggak praktek sekali ya, biar prakteknya sekali ini saja. Dan duduk ini juga menjadi duduk di tahiyat awal. Duduk ini menjadi duduk di tahiyat awal. Posisinya sama persis, termasuk jari-jarinya sama persis, cuma bedanya kalau tahiyat itu pakai ada yang bahasa kita rada digegem ya, digegem. Kemudian kayak kita meres, kalau bahasa para ulama itu kayak kita sedang memeras sesuatu. Kemudian kita letakkan, tapi jangan terlalu keras, jangan petendeng, ini bukan ya, ini bukan tinju. Ya. Ini kita sedang sholat ya, kita posisinya agak landai. Kemudian di sini seperti membentuk lingkaran di sininya.
Seperti membentuk lingkaran, seperti ya, seperti. Tapi bukan lingkar gini ya, bukan begini ya. Bukan ini loh ya. Tapi posisinya, nah ini mohon maaf nih, saya tidak tahu namanya apa ini, saya tidak tahu istilahnya. Tapi bukan begini, bukan begini, bukan. Bukan begini, tapi begini, ya. Duding, ya, kemudian kita menunjukkan jari telunjuk kita. Kemudian saya lengkapkan sekalian, termasuk perkara yang dibolehkan adalah menggerakkannya. Bahkan sebagian ulama sampai seakan-akan menulis kalimat la ilaha illallah, seakan-akan. Wallahu a'lam bishawab, saya belum mendalami yang itu secara detail, tapi yang oleh Rasulullah yataharrak, digerakkan. Atau memang ada sebagian hadis jelas, ya sudah begini. Dan ini bisa dilakukan saat mulai tahiyat, jadi langsung at-tahiyatu lillah begini, sudah langsung tuting, atau menunggu kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Silahkan. Duanya semuanya ada dalilnya. Nanti yang jelas apa yang tersampaikan. Kita ini mengkaji kitab. Kitabnya Kitab Al-Wajiz. Biar nanti kalau ada hal-hal yang dianggap kurang tepat, nanti kita akan kembali kepada kitabnya. Wa yad'u bainas sajadataini ingdal jumhuri ghairal hanafiyati, dan berdoa di antara dua sujud tadi menurut jumhur ulama selain madzhabnya Hanafi, dengan hadis Rasulullah SAW yaqulu baina sajadataini, beliau bersabda, berdoa ketika di antara dua sujud tadi, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Hadis ini macamnya ada banyak. Ya, hadis ini macamnya ada banyak. Termasuk yang paling pendek adalah Robbighfirli 2 kali. Kata para ulama, kapan itu dilakukan? Ya, ketika kita sholat dalam suasana safar, membutuhkan agak cepat, maka doanya ambil yang pendek, Robbighfirli. Tapi ketika suasananya kita sedang menikmati ibadah tersebut betul-betul kita tidak dalam suasana safar, tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka salah satu dari sekian doa adalah Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada yang lain, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada beberapa ada beberapa doa. Ketika kita tidak berdoa itu juga tidak dosa. Ketika kita tidak berdoa itu juga tidak berdosa. Kenapa? Karena doa itu juga hukumnya sunnah. Oke. Menurut sebagian ulama yang lain, di sini disebutkan menurut Syafi'iyah, di antara dua sujud itu ada satu duduk ringan, jilsatan khafifatan, duduk ringan, tusamma jilsatul istirahati, disebut dengan duduk istirahat. Duduk di antara dua sujud itu menurut sebagian atau menurut madhab yang diikuti oleh Syafi'iyah, duduk itu adalah duduk ringan, namanya duduk istirahat. Di antara sujud yang panjang, kita mungkin sujudnya panjang, nah kita ketika Allahu Akbar duduk kembali, duduknya itu adalah duduk ringan, bahasa Syafi'iyah. Fi kulli raqatin, pada setiap rakaat. Jadi
melakukannya itu ada pada setiap rakaat, dan memang praktek kita selama ini ya duduk di antara dua sujud itu ya pada setiap rakaat. Kemudian langsung di sini disebutkan al-julusu litasyahudil awwali wa sifatihi. Kemudian duduk untuk tasyahud awal dan sifatnya. Ya sunnu indal jumhur, lagi-lagi hukumnya sunnah menurut jumhur. Tapi saya ingatkan, duduk di antara dua sujud ini bagi mereka yang bermadhab Hanafi. Madhab Hanafi itu berarti madhabnya imam yang dipakai oleh pengikutnya Imam Abu Hanifah. Ulama-ulama yang mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Ya, beliau termasuk dianggap imam madhab yang pertama. Kata Imam Abu Hanifah, artinya Hanafiyun, para pengikutnya Hanafi, para pengikut madhab Hanafi, hukum duduk di antara hukum duduk tasyahud awal ini adalah wajib. Para ulama yang lain sunnah. Ibaratnya qadarullah ya, lali. Wes kadung ngadeg tegak, maka ndak perlu duduk lagi. Contoh ya, mohon maaf, imam di rakaat kedua langsung berdiri, dan berdirinya imam langsung tegak. Ya. Ketika Allahu Akbar, makmum nggak sempat melihat, posisi imamnya sudah tegak, sudah sedekap. Maka makmum mengikuti imam. Seandainya makmum mengucapkan subhanallah, tapi kalau imam sudah terlanjur tegak, menurut madhab Syafi'i, maka beliau berkata imam tidak harus duduk. Kenapa? Karena hukum tasyahud awal itu adalah sunnah, dan makmum tidak boleh protes. Ya wes, imamnya orang lugu mana ya wes. Kecuali kalau imamnya belum berdiri sempurna, makmum sudah ada yang melihat dan mengucapkan subhanallah, maka imam boleh duduk. Kalau sudah tegak, itu madhabnya Syafi'i malah tidak boleh duduk lagi, Wal iftirasu lahu kal julusi baina sajadatain, dan duduknya iftiras seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian dengan menunjukkan jari, ya, menunjukkan jari telunjuk. Kemudian dalilnya adalah hadis yang panjang, salah di tengahnya ada wakana yafrus rijlahul yusra wa yansibil yumna, menekuk ya tadi mendudukkan posisi tadi, yang kiri diduduki, yang kanan agak diluruskan. Wasighatut tasyahudil awal inda Syafi'iyah, dan ucapan tasyahud awal menurut Syafi'iyah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian disunnahkan lagi dengan menutupnya dengan satu selawat, Allahumma sholli ala Muhammad, atau yang pakai sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Dia berdiri dari tasyahud awal. Doa yang kedua hampir sama, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alaika, dan seterusnya sama.
Wa yusalli indahum 'alan nabi fi akhirih qailan. Ya. Madhabnya Syafi'i ya, melanjutkan mengucapkan sholawat di akhirnya, di akhir tasyahud awal tadi dengan Allahumma sholli ala Muhammad titik, atau ditambahkan sedikit Allahumma, ini yang sesuai kitab, Allahumma sholli ala Muhammadin abduka wa rasulukan nabiyul ummi. Ini kitab ini menambahkan kalimat itu. Di kitab yang lain yang saya baca cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini untuk tasyahud awal. Biar lengkap, langsung kita tutup. Ini kan gerakan semuanya. Sunnah yang terakhir adalah membaca sholawat Ibrahimiyah dalam tasyahud akhir. Membaca sholawat Ibrahimiyah di dalam tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nanti ada lanjutannya, ada yang langsung fil alamina innaka hamidum majid, ada yang innaka hamidum majid. Kemudian ada yang dilengkapi dulu baru fil alamina innaka hamidum majid. Wajibatun ingdal Hanabilah, membaca sholawat Ibrahimiyah yang pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai akhir, yang ada Ibrahimnya sampai akhir, itu wajib menurut Imam Ahmad bin Hambal, dan sunnah menurut Baqiyatul Fuqaha, sunnah menurut fuqaha yang lain, ahli fikih yang lain. Illa anna Syafi'iyyata qalu, cuman madhab Syafi'iyah berpendapat tajibus sholah alal ali fit tasyahudil akhir wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi. Jadi madhabnya Imam Syafi'i mengucapkan sholawat di akhir itu hukumnya wajib. Sholawat di akhir maksudnya tasyahud akhir itu hukumnya wajib minimal sampai kalimat wa alihi. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, minimal yang wajib sampai situ ya. Ditambahi wa ala ali. Ali itu artinya apa? Keluarga. Surat Ali Imran, surat yang menerangkan tentang keluarga Imran. Ingat ya, surat ketiga itu bukan surat Al Imran, bukan, tapi Ali Imran. Ya. Bukan Al Imran, tapi Ali Imran. Ya, Ali Imran. Artinya keluarga Imran. Oke, ini karena sifatnya sudah menjelang akhir, ini saya agak ringkas. Ini keterangannya adalah minimal kalau madzhabnya Syafi'i, minimal kalau tahiyat akhir itu sampai pada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kata Imam Syafi'iyah yang bermadzhab Syafi'i hukumnya wajib. Ustadz, kita pakai yang mana? Kok ada yang begini, ada yang begitu? Kalau saya pribadi menggunakan madhabnya jumhur. Apa madhabnya jumhur? Sholawat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita bisa, kenapa tidak? Nyambung ya? Kan cuma sunnah. Ya mohon maaf, kalau kita mengatakan cuma sunnah dan tidak ada keinginan untuk menjalankan, apalagi ada unsur meremehkan sunnah itu, khawatirnya kecintaan kita kepada baginda Rasulullah itu dipertanyakan. Ini sunnah Rasulullah yang mencontohkan Rasulullah, yang mengajari Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak mewajibkan kepada kita, itu bagian daripada sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Kemudian kita mampu, kita hafal, kita bisa, kok tidak nyempetkan untuk membaca sholawat ini? Nah, kecintaan kita kepada Rasulullah mau seperti apa? Kecuali mungkin mereka yang mu'alaf, baru masuk Islam, tidak hafal, hafalnya cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad, silahkan.
Jangankan begitu, yang orang baru masuk Islam itu yang penting diajari tata gerakan-gerakan sholat, minimal surat Al-Fatihah, sisanya enggak baca enggak apa-apa. Ambil yang wajib-wajibnya saja. Ini yang menjadi poin penting yang perlu saya tegaskan ya. Perlu saya tegaskan. Kemudian termasuk sunnah yang berikutnya adalah membaca doa setelah tasyahud sebelum salam. Doa setelah setelah tasyahud sebelum salam. Ketika kita sudah sampai innaka hamidum majid fil alamina, kalau yang kedua cara yang kedua fil alamina innaka hamidum majid, ada doa setelahnya. Sekali lagi doa itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita hafal, kenapa kita tidak membacanya? Apa doa itu? Diterangkan gini. Yustahabbu, disunahkan. Doa ba'da tasyahud, berdoa setelah membaca tasyahud. Wa qabla salam, sebelum salam. Setelah baca tasyahud, sebelum mengucapkan salam. Bil maksuri anin nabi, dengan doa yang maksur. Artinya maksur itu doa yang dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah. Doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bukan doa sendiri maksudnya ya. Au bima syaa min khairid dunya wal akhirah, atau doa-doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Cuma keterangannya wal maksuru afdol. Yang maksur, yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah itu lebih utama daripada doa sendiri, doa kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wasighatul ma'tsuri katsiratun. Sighah atau ungkapan ma'tsur yang dicontohkan oleh Rasulullah katsiratun itu sangat banyak. Minha diantaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Atau doa, intinya doa minta perlindungan dari fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah dunia, di dalamnya ada fitnah kubur, fitnah jahanam, sampai diakhiri dengan fitnah dajjal. Doa-doa yang berkaitan dengan fitnah dajjal silakan dipakai dari sini. Intinya doa itu dianjurkan adalah doa yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Baik doanya seperti ini atau doa-doa yang lain, tapi doa itu pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk itba kita. Cuma para ulama seringnya ketika membahas doa setelah kita membaca tasyahud akhir sebelum salam adalah doa agar diberi keamanan dari fitnah dajjal. Ya tadi doanya ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ada yang lain lafadznya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnati adzabi jahannam. Silakan ya. Doa bermacam-macam doanya, tapi dianjurkan adalah doa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dapatnya dari mana Ustaz? Dapatnya dengan cara membaca hadisnya. Doa dengan cara membaca hadisnya, membaca hadis Rasulullah. Itu artinya doa itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti ada doa Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Kemudian ada doa wa maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu dan seterusnya. Banyak macam-macamnya, tapi saya sarankan menurut ilmu yang saya pahami dan para ulama banyak yang memberikan contoh dalam buku-buku fikih mereka, doa di antara tasyahud akhir dan salam adalah doa memohon perlindungan dari fitnah dajjal. Ditutup dengan al-iltifat yaminan thumma shimalan bitaslimataini. Menoleh ke kanan, menoleh ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum. Ya sunnu hadal iltifat, nolehnya itu sunnah.
Jadi bukan hanya assalamualaikum warahmatullahi, tidak noleh. Kenapa? Nolehnya itu hukumnya sunnah. Ya sunnu hadal iltifat. Menoleh itu disunnahkan. Qailan, sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Itu pendapat yang pertama. Madzhab Malikiyah dilengkapi, bukan hanya sekedar assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf, kita sering dengar ya, imam hanya membaca assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu pendapatnya mayoritas ulama. Adapun madzhabnya Malikiyah, Imam Malik bin Anas dengan pengikut-pengikutnya ditambahi, dilengkapi wa yazidu ingdal Malikiyah, ditambahkan menurut madzhabnya Maliki wa barakatuh. Artinya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolehnya seberapa? Ya. Nanti di dalam kitab lain lebih didetailkan lagi. Menolehnya itu diusahakan pipi kita itu bisa dilihat oleh orang yang ada terdekat dengan kita atau orang yang ada di belakang kita. Ya minimal ya segini. Ya segini itu kan ya sudah ada yang bisa lihat. Cuma idealnya itu menoleh dilengkapi menolehnya. Ya, dilengkapkan. Walaupun kan kalau kita noleh ya maksimal ya separuh gini Pak ya. Ada yang bisa menoleh lebih ke belakang lagi sampai belakang. Mesti badannya akan ikut. Ya. Jadi cukup kepalanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah? Baru assalamualaikum warahmatullahi. Menolehnya kapan? Itu memang ada perbedaan. Cuma pendapat yang dianggap muktabar oleh mayoritas ulama adalah ketika selesai mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, baru menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, kalau bareng bagaimana? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi